Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, melanjutkan diskusi kita tentang betapa pentingnya kita meningkatkan kualitas daripada ibadah sholat kita dengan memahami arti dari bacaan. Karena diantara, menurut ulama ini, diantara hal-hal yang membuat ibadah sholat tidak membekas di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah karena diantaranya ketidakpahaman terhadap arti dari bacaan yang kita ucapkan di dalam sholat. Dan kembali kepada dasar dari diskusi kita pada 3 hari terakhir ini, berdasarkan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa sesungguhnya Allah itu membagi sholat itu adalah sebagai sebuah sarana untuk berdialog langsung antara Allah dengan hambanya. Bagaimana sebuah percakapan bisa menjadi sebuah dialog jika orang yang berbicara tidak memahami apa yang diucapkan? Bagaimana kita bisa menginginkan orang yang mendengar kita bisa memahami apa yang kita ucapkan, sementara kita sendiri tidak paham dengan apa yang kita ucapkan? Kira-kira itu adalah dasar daripada epistemanya. Kemarin kita sudah membahas tentang Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ada satu dialog, saling jawab-menjawab secara langsung antara Allah dengan hambanya, yaitu diantara tiap-tiap akhir ayat di dalam surat Al-Fatihah. Maka sangat dianjurkan untuk tidak menyambungkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, karena di situ ada dialog. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk ke bab tentang tahiyat. Di dalam bab tentang tahiyat ini juga ada dialog antara Allah dengan hambanya, karena dasar daripada bacaan di dalam tahiyat itu adalah sesungguhnya lahir dari dialog langsung antara Rasulullah Muhammad dengan Allah tanpa batas. Di dalam hadis disebut percakapan antara Allah dengan Nabi Muhammad itu bahkan tak dipisahkan oleh satu helai benang kain yang tipis pun. Langsung berhadap-hadapan antara Rasulullah dengan Allah. Yang kata Aisyah bahwa perjalanan ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, itu bukan hanya ruhnya tetapi juga fisiknya, yaitu berdasarkan kisah di dalam Mi'raj. Jadi teman-teman, meski nanti akan ada yang mungkin membantah dasar dalil daripada bahwa bacaan di dalam tahiyat itu adalah bersumber dari dialog antara Rasulullah dengan Allah di dalam Mi'raj, ada memang yang membantah, tetapi saya mau menghadirkan dasar-dasar dalilnya. Antum bisa membaca tafsir Al-Alusi, ini orang Irak, di awal tahun 1800, awal abad ke-19. Itu judul tafsirnya adalah At-Tafsir Ruhul Ma'na. Sangat komprehensif tafsir beliau, karena tidak hanya berdasarkan dalil ditafsir dengan dalil, tapi juga birra'yi, dengan akal, dan juga berdasarkan ilmu kasyaf. Dan jika masih ada yang hendak mempertanyakan dasar dalilnya, ada ustadz yang paling populer hari ini yang susah antum bantah karena komprehensifnya beliau mengkomparasi dalil-dalil, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Juga bisa dicek tentang dasar daripada bacaan tahiyat yang diambil dari dialog antara Rasulullah dengan Allah ketika Mi'raj. Teman-teman, kita kembali ke tafsir Al-Alusi, bahwa ketika sampai Mi'raj itu, ingat ya, Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke singgasana kekuasaan Allah. Al-Isra itu adalah perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa.
Nah, di dalam Mi'raj, disitulah Rasul naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, berjumpa dengan para nabi-nabi, mengimamin para nabi-nabi, sampai ke langit ketujuh, terus ditemani oleh Jibril alaihissalam. Ketika sampai ke Sidratul Muntaha, maka Jibril tidak lagi mampu untuk menemani Rasulullah karena ada batasnya. Maka sebenarnya perjumpaan dengan Allah, berdasarkan hal ini ya teman-teman, perjumpaan Jibril itu sebagai pembimbing Rasulullah Mi'raj. Akan tetapi ada batasnya seorang pembimbing itu. Tidak mungkin masuk ke dalam ruang yang sangat private. Ketika itu hanya wajib ada Allah, ada kita dan Allah. Makanya pembimbing atau murabbi atau mursyid dalam perjalanan spiritual itu batasannya adalah sampai kepada pintu lubang siryah. Karena ketika masuk ke dalam sana hanya boleh ada kita dengan Allah, kita dengan Allah. Persaksian pembimbing itu hanya untuk meluruskan jalan kita agar jalannya tidak bengkok. Demikian ketika sampai ke Sidratul Muntaha, Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sampai di sini aku bisa menemanimu." Tetapi Rasul bilang, Rasul kan masih gagap. "Duh Jibril, ente temanin dong, yang walaupun kita jalan pelan-pelan saja." Jadi dalam tafsir Al-Alusi, kita jalan pelan-pelan saja, selangkah demi selangkah, sambil betapa terkagum-kagumnya Rasulullah memandang begitu indah, besar, dan maha agungnya singgasana kekuasaan Tuhan di arsy Allah. Rasul belum berani untuk berjalan sendiri, tetap minta ditemani oleh Jibril. Tapi dalam satu langkah Jibril, oke, kata Jibril menemani Rasul. Satu langkah mulai hendak terbakar Jibril. Di langkah kedua, layaknya awalnya kan Jibril ini digambarkan sebagai satu apa ya, yang sayapnya saja itu sama dengan luas langit dan bumi, begitu besarnya Jibril. Tetapi ketika dia melangkah dua langkah di Sidratul Muntaha, dia layaknya burung emprit gitu, layaknya kedit kalau bahasa sembawanya, hampir terbakar, hancur dia. Maka sampai disitulah batas daripada Jibril. Rasulullah harus menghadap sendiri. Sama dengan ketika Nabi Musa ya, Nabi Musa pun ketika melihat, padahal Nabi Musa tidak bertatap dengan Allah. Nabi Musa ketika menerima Ten Commandment itu hanya melihat cahaya daripada Allah, itu sudah pingsan, gak kuat. Nah, Rasul memang diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Allah dengan sebuah perjumpaan langsung tanpa hijab. Nah, disitulah kemudian karena Rasulullah berjalan sendiri, Rasulullah kemudian mengucapkan satu salam penghormatan, At-tahiyatu lillah wassolawat wat-thayyibat, kata Rasulullah. Beliau mengucapkan salam kepada Allah. Nah, inilah penting daripada materi kita pada hari ini adalah harus memahami makna daripada bacaan sholat kita untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita dan meresapi tiap-tiap bacaan untuk kita ketahui lahir dari mana bacaan-bacaan tersebut, dan kemudian kita hadirkan suasana yang sama ketika kita sholat. Jadi kita sholat itu, di tahiyat itu artinya penghormatan ya. Tahiyat itu artinya adalah penghormatan. Sehingga ketika kita tahiyat, kita harus menghadirkan suasana yang sama seperti suasana begitu kagumnya Rasul, begitu was-wasnya Rasul, begitu takutnya Rasul ketika berhadapan dengan Allah di Sidratul Muntaha. Itulah suasana yang harus kita hadirkan ketika kita duduk tahiyat. Itulah cara salah satu untuk mengejar titik kekhusyuan dengan merasakan kehadiran Allah, menyelami bagaimana Rasulullah, keadaan jiwa Rasulullah saat itu ketika berhadapan langsung dengan Allah tanpa hijab. Dan kemudian Rasul mengatakan salam penghormatan kepada Allah, At-tahiyat. Ingat, At-tahiyat, ya-nya ada alif ya, penanda panjang. Jadi bukan at-tahiyatul. At-tahiyatu itu adalah mufrad atau singular, tetapi Rasul menggunakan ucapan dalam bentuk jamak saat itu. Ini matannya seperti ini ketika Mi'raj. Atau konten redaksinya adalah, karena nanti ada 5, nanti akan saya jelaskan, ada 5 macam bacaan tahiyat yang semuanya dari Nabi. Ada 5 versi. Kita boleh menggunakan yang mana saja.
Tetapi yang versi yang lahir dari redaksi ketika Rasulullah Mi'raj itu adalah yang saya hendak bacakan sekarang. At-tahiyyatu lillahi was-sholawatu wat-thayyibat. At-tahiyyat pakai alif penanda jamak. Jadi at-tahiyyat itu artinya salam hormat gitu. Tetapi menggunakan dalam bentuk jamak, bahwa Rasulullah menghadirkan seluruh keagungan apapun yang pernah ada sebagai penghormatan secara utuh diserahkan kepada Allah. Itulah makna tahiyat. Ketika kita mengucapkan at-tahiyyat, hormat ya Allah, begitu penghormatan sehormat-hormatnya dalam bentuk plural dengan menghadirkan seluruh hormat-hormat apapun yang ada ke hadapan Allah. At-tahiyyatu lillah, penghormatan kepada Allah. Ini artinya at-tahiyyat, aku hormat sehormat-hormatnya ya Allah, lillah kepada Allah. Wassolawat, dan segala puji-puji yang ada untuk Allah. Wat-thayyibat, dan segala kebaikan apapun kepadamu ya Allah. Itu artinya salam Rasulullah kepada Allah langsung. Dan inilah dialognya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sholat adalah sebuah sarana untuk dialog langsung antara Allah dengan hambanya. Bagaimana sebuah dialog bisa kita lakukan jika kita tidak memahami apa yang kita ucapkan? Maka inilah maknanya untuk kita pahami bersama-sama ketika Rasulullah menyampaikan salam penghormatan kepada Allah. At-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibat. Ya Allah, segala penghormatan atasmu, segala puji atasmu, dan segala kebaikan atasmu. Allah kemudian langsung menjawab salam daripada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulillah. Coba Allah menjawab penghormatan Rasulullah dengan Assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi at-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ya Rasul. Assalamu alayka wa ala ibadika sholihin. Bukan Assalamu alayka ya Rasulullah, itu jawaban Allah. Kemudian Rasul kembali menjawab jawaban daripada ucapan Allah itu. Ketika Rasul mengucapkan salam kepada Allah, Allah menjawab dengan Assalamualaikum dan keselamatan kepadamu ya Rasul. Kemudian Rasul kembali menjawab dengan Assalamu alaina wa ala ibadikas sholihin. Rasulullah tidak mau hadir sendiri ketika Mi'raj itu. Rasulullah kemudian menghadirkan seluruh umatnya, bahwa ketika Allah menjawab selamat kepadamu wahai Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah, kemudian Rasulullah hendak menghadirkan seluruh kita. Jadi kita semua telah pernah hadir di hadapan Allah langsung melalui Rasulullah ketika Mi'raj. Karena Rasulullah menghadirkan kita semua dengan kata-kata, tidak hanya keselamatan bagiku ya Allah, akan tetapi Assalamu alaina wa ala ibadikas sholihin, dan juga keselamatan kepada kami semua dan kepada seluruh abdi, hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi demikian. Setelah itu kemudian para malaikat menjawab. Malaikat memantau dari jauh, tidak ada malaikat di situ, tapi melihat dari jauh. Kemudian bergemuruhlah langit. Seluruh malaikat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah dasar daripada tahiyat. Dan kemudian turunlah perintah sholat dari Allah itu. Baru nanti Rasulullah naik turun dari 50 ke 45 ke 40 dan seterusnya. Jadi perintah sholat turun pasca dialog antara Rasul mengucapkan selamat at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wat-thayyibat. Allah menjawabnya selamat juga, keselamatan atasmu, kedamaian atasmu wahai Muhammad. Dan Muhammad menjawab kembali Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dan juga tidak hanya kepadaku ya Allah, tapi seluruh hamba-hambamu ya Allah, umat-umatku ya Allah. Kita dihadirkan oleh Rasul dan bergemuruh langit mengucapkan asyhadu, kami menyaksikan. Inilah sebuah persaksian. Kami percaya Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu, dan kami juga bersaksi, menyaksikan dialog tadi itu, bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
Di dalam matan daripada Mi'raj ini, atau di dalam redaksinya memang tidak ada kata Sayyidina. Tapi nanti kita bahas tentang menggunakan Sayyidina atau tidak di dalam tasyahud. Maka demikianlah teman-teman, ketika perintah sholat turun dan Jibril membimbing Muhammad untuk memberikan informasi tentang bacaan-bacaan ketika kita sholat, bahwa di masa tahiyat adalah berasal dari dialog antara Allah dengan Rasulullah. Maka inilah pentingnya memahami arti bacaan, memahami asal daripada sumber bacaan, agar kita bisa menghadirkan keadaan yang sama ketika Allah berjumpa Rasulullah. Ketika kita membacakan tahiyat di dalam sholat, kita rasakan kehadiran Allah, bahwa kita sedang berdialog. Ya Allah, tidak dirasakan kita mengucapkan at-tahiyatu lillahi wa salawat, itulah ya Allah, segala penghormatan bagimu, segala puji bagimu, segala kebaikan bagimu. Dan kita ketika mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, kita harus merasakan seakan-akan itu adalah jawaban Allah atas at-tahiyat kita gitu. Dan ketika kita menghadirkan, menjawab assalamualaikum wa ala ibadikas salihin wa ala ibadillahis salihin, maka di situ kita seakan-akan menghadirkan bahwa jika ada keselamatan bagiku, jangan hanya bagiku, tapi bagi anak istriku, bagi kaumku, bagi keluargaku, bagi ibuku, bagi bapakku, dan seterusnya. Dan kemudian kita ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, seakan-akan bersamaan dengan seluruh makhluk langit, dengan para malaikat, ketika mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian setelah tasyahud, syahadat, bacaan daripada tahiyat itu kemudian adalah kemudian bersalawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ya Allah, berikanlah segala puji kepada Muhammad dan kepada seluruh keluarga Muhammad. Ingat, kita selalu menghadirkan keluarga Muhammad, zuriyah Rasulullah, keturunan Rasulullah dalam tiap-tiap kita sholat. Sebenci apapun antum dengan Habib Rizik, akan tetapi Habib Rizik selalu antum doakan dalam tiap sholat antum. 5 kali sehari, 17 kali antum mengucapkan doa untuk keselamatan Habib Rizik. Itulah makna daripada Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah segala puji kepada Muhammad, limpahkanlah sholawat kepada Muhammad. Sholawat itu bisa artinya adalah kemuliaan, bisa artinya kedamaian, bisa artinya doa, bisa artinya keamanan. Ya Allah, jaminkanlah keselamatan bagi Muhammad dan kepada Ali Muhammad, seluruh keluarga Muhammad. Dan kita adalah keluarga Nabi Muhammad juga sebagai ibadah. Kalau kita adalah abdi yang soleh, begitu masuk juga di situ. Tapi seluruh zuriyah Rasul selalu kita doakan. Kemudian kama shallaita ala Ibrahim, limpahkanlah keselamatan dan sholawat kepada Muhammad sebagaimana sholawat yang telah, atau keselamatan yang telah kau berikan kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad kama barokta, sebagaimana keberkahan yang telah kau berikan ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Wa barik ala wa fil alamina innaka hamidum majid. Demikian teman-teman. Kemudian setelah itu bacaannya adalah ada banyak versi. Inilah tempat kita berdoa. Salah satu tempat dimakbulkannya doa yang diberikan oleh Allah adalah pada saat selesai kita membaca bacaan tahiyat sampai tasyahud, sholawat, kemudian sholawat Ibrahimi yang dibuat langsung oleh Rasulullah. Kemudian kita berdoa bebas di situ, tapi harus dalam bahasa Arab. Kalau doa di dalam sholat itu harus pakai bahasa Arab. Nah, ada banyak sekali versi doa dari Rasul pun, ada banyak sekali. Allahumma gfirli qaddamtu wa ma asrartu wa ma akhartu alam dan selanjutnya itu antal awal wal akhir dan sebagainya, ada banyak. Akan tetapi di dalam hadis juga dikatakan idza tasyahada ahadukum, ketika kalian duduk tahiyat begitu sebelum salam, fakul arba'in, fakulu arba'in, maka
mintalah 4 hal, kata Rasulullah itu. Itulah lahir doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Yang pertama, jauhkanlah aku dari azab neraka, min adzabil qabri, jauhkanlah aku dari azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamati, dari fitnah hidup dan fitnah mati, wa min syarri fitnati masihid dajjal, dan fitnah al-masih dajjal. Itu yang paling penting. Kemudian ditutup semua doa dengan Allahumma inni ala dzalika wa syukrika wa husni ibadatik, dan antum bisa menghadirkan doa-doa yang lain di situ. Jadi demikian asal usul daripada bacaan di dalam tahiyat yang lahir dari sebuah dialog antara Allah dengan Rasulnya. Nah, sekarang kemudian kita membahas tentang ada 5 versi bacaan daripada tahiyat itu. Yang pertama dari Abdullah, jadi ada 4 Abdullah ini. Abdullah ibnu Mas'ud itu yang paling sering kita dengar, seperti yang matan atau redaksi ketika Mi'raj itu. At-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla, sama, yang beda depannya aja ya. Antara at-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibat gitu. Kemudian dari Abdullah ibnu Abbas, ini adalah orang yang ketika lahir sudah jadi tiup kepalanya oleh Rasul dan dijamin sebagai mufassir oleh Rasulullah itu. Faqihu fid din, dia akan menjadi faqih di dalam agama. Orang yang sangat faqih itu paham ya dengan agama itu. Tafaqahu fid din. Nah, Ibnu Abbas itu meriwayatkan, nanti teman-teman redaksi dari hadisnya sama ini. Allamani Rasulullah gitu. Jadi memang semuanya langsung bertemu dengan Rasulullah dan diajarkan langsung oleh Rasulullah. Kan ada awal hadis itu ro'a itu gitu, aku melihat Rasulullah. Sami'atu, aku dengar dari si ini bahwa Rasulullah berkata gitu. Kalau ini adalah allamani Rasulullah, ini yang orang yang langsung ketemu dengan Rasul, diajarkan langsung redaksinya. Nah, dari Ibnu Mas'ud tadi, Abdullah Ibnu Mas'ud adalah at-tahiyyatu lillahi was-shalawatu thayyibat, dan seterusnya. Kalau dari Abdullah yang kedua Abbas itu adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Sama aja itu. Cuma di dalam Ibnu Abbas menggunakan tambahan al-mubarakah. Lillahnya sama. Cuma kalau lillahnya Ibnu Abbas di belakang at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kalau Ibnu Mas'ud tadi adalah lillahnya di depan. At-tahiyyatul lillahi was sholawat, begitu. Jadi apa beda artinya? Kalau yang Ibnu Abbas, at-tahiyyat segala penghormatan, at-tahiyatul mubarakat dan segala keberkahan, itu aja bedanya. Yang lain sama ke belakang. Kemudian Abdullah ibnu Umar, bedanya hanya ada tambahan kata wawu, sama redaksinya dengan Ibnu Mas'ud. At-tahiyatu lillahi was-sholawatut thayyibat, dia menghilangkan wawu antara sholawat dengan thayyibat, sama dengan Ibnu Mas'ud. Versi yang keempat adalah dari Aisyah, istri Rasulullah. Dari Aisyah dikatakan at-tahiyyatuz zakiyatu lillahi was-shalawatut thayyibat. Ada tambahan zakiyat kalau dari Aisyah. Kalau dari yang terakhir, yang kelima adalah dari Umar ibn Khattab. Kalau dari Umar adalah hampir sama dengan Aisyah, cuma zakiyatnya di belakang. At-tahiyyatu lillahi was-shalawatu wat-thayyibatu waz-zakiyat. Itu kalau Umar bin Khattab. Antum semua bisa mengambil redaksi yang mana saja daripada bacaan tahiyat. Yang penting kita harus memaknai dan menghadirkan konteks dari mana ucapan itu hadir, bahwa itulah perjumpaan pertama antara seorang manusia dengan Allah tanpa hijab dan berdialog. Rasul berjumpa Allah mengatakan at-tahiyatu lillahi was-shalawatut thayyibat. Kemudian Allah menjawab assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatan bagimu ya Rasul. Dan kemudian Rasul menghadirkan seluruh hambanya, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Tidak hanya keselamatan untukku ya Rasulullah, tapi juga keselamatan untuk semua hamba-hambamu ya Allah. Kemudian seluruh malaikat bergemuruh, asyhadu alla ilaha illallah. Itulah dasar daripada bacaan di dalam tahiyat. Nah sekarang kalau tentang cara duduk ya, tahiyat itu tidak mungkin saya bisa praktekkan karena saya di atas mobil. Mungkin yang bisa bayar tol dulu. Mungkin yang bisa saya hadirkan adalah tentang cara tangan. Tentang cara tangan.
nunjuk. Kan ada tangan yang begini-begini ya, bergerak-gerak. Ada yang bilang bergerak itu sambil nulis asyhadu alla ilaha illallah. Itu gak ada dasar dalilnya itu. Tapi begini, kalau Imam Syafi'i ini ada 4 perbedaan cara tunjuk tangan di dalam sholat. Kalau Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, beliau itu adalah mengangkat tangan sejak pertama ada kata Allah di tasyahudnya. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wattibatu lillahi assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu ucapan Allah tadi ya. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kok saya khilaf tadi? Jadi Allah menjawab Rasul tadi, assalamu alayka, selamat kepadamu ayuhan nabi, wahai Muhammad. Jadi Allah sering sekali menyebut nama Muhammad di dalam Al-Quran itu dengan ya ayuhan nabi gitu. Sangat menghormati. Kalau nabi-nabi yang lain langsung ya Adam, ya Musa begitu, ya Yahya. Kalau Nabi Muhammad itu dihormati oleh Allah pengucapannya itu ya ayuhan nabi biasanya. Untuk kemuliaan Nabi Muhammad, itulah dasar dari Sayyidina juga. Nanti kita bahas tentang Sayyidina dikit. Tapi tentang tangan dulu. Jadi at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattibatu atau at-tahiyatul mubarakatuh. Setelah ini bedanya, biasanya Muhammadiyah itu pakai yang at-tahiyatu lillahi wassalawat. Biasanya, ini biasanya ya, dari kalangan Nahdliyin NU biasanya at-tahiyatul mubarakatuh salawat. Kadang berbeda di situ. Sama-sama punya dasar, sama-sama kuat, terserah mau pakai yang mana saja. Hanya keumuman teman-teman Muhammadiyah menggunakan yang dari Ibnu Mas'ud, at-tahiyatu lillah. Kalau yang dari teman-teman NU biasanya at-tahiyatul mubarakat. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepadamu wahai nabi, dan keberkahan juga kepadamu. Itulah dahsyatnya Allah ya. Nabi mengucapkan penghormatan, kemudian Allah menjawab lebih. Makanya sama dengan ketika kita mendengar salam. Salam itu sunnah, tetapi menjawab salam itu wajib. Dan ketika kita diberikan salam assalamualaikum, harus kita tambah lebih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi harus ditambah. Kalau orang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi, kita harus tambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika orang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita harus tambah jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, dan seterusnya. Jawabannya harus lebih. Jadi orang kalau ngasih kita harus ngasih lebih. Nah, kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Nah, ini Imam Syafi'i. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sudah nggak turun-turun Imam Syafi'i itu sampai mau salam. Itu bedanya. Kemudian Imam Hanafi, mazhab Hanafi, dia itu hanya ngangkat sebentar langsung turun. Jadi dia mengangkat ketika asyhadu alla, ketika nafi, dan ketika isbat diturunkan la ilaha illallah. Ketika kata Allahnya turun justru Hanafi, ketika isbat turun. Gak boleh lagi ada aku di dalam isbat, itu hanya Allah. Ketika la itu kita harus nafikan seluruh eksistensi lain selain eksistensi Allah. Ketika Allahnya sudah hadir, kita sudah nggak ada. Makanya tangannya turun. Asyhadu alla ilaha illallah, sudah turun, nggak naik-naik lagi kalau Imam mazhab Hanafi sampai akhir salam. Kemudian mazhab Imam Hambali itu dia naik setiap ada kata Allah, mulai dari tasyahud. Tapi asyhadu alla ilaha illallah turun, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah naik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim. Setiap ada kata Allah naik. Kalau Hambali, jadi seakan dia begini dia. Setiap ada kata Allah naik. Nah, yang terakhir adalah mazhab Imam Maliki. Di dalam mazhab Imam Maliki itu dia dari awal langsung bergerak begini. Apa dasar hadisnya bergerak ini? Bahkan ada 12 jenis matan. Matan itu redaksi langsung dari Rasul ya. Kalau saya bilang matan itu redaksinya, kalau sanad itu adalah silsilah turunnya hadis. Kalau matan itu adalah redaksi langsung. Ada 12 jenis redaksi matan tentang menggerakkan, wayuharrik artinya itu. Wayuharrik, dan digerakkan. Nah, Imam Maliki dari awal tuh at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattibatu lillahi sampai akhir. Nah, itu bedanya teman-teman. Nah, sekarang tentang Sayyidina. Ada 3 pendapat tentang Sayyidina. Ada orang yang memang ekstrim sekali, tidak boleh menyebut kata Sayyidina di belakang nama Muhammad, baik di dalam sholat ataupun tidak di dalam sholat. Saya pikir ini teman-teman keliru, karena terlalu banyak
Rasul sendiri menyebut dirinya ana sayyidun li bani Adam, saya adalah tuannya seluruh bani Adam. Meskipun ada dasar hadis yang kadang digunakan oleh teman-teman yang bid'ahkan menggunakan kata sayyidina ya. Itu ketika Abdullah Al-Hishir itu datang memuji-muji Rasulullah secara berlebihan. Sayyidina Rasulullah gitu. Rasul menolak itu. As-sayyidu Allah. Yang pantas diagungkan hanya Allah, kata Muhammad. Tapi menarik di situ karena Nabi Muhammad menggunakan isim ma'rifah, ada alif lam, as-sayyidu. Ketika si Abdullah Hishir ini menggunakan isim nakirah, itu nggak ada alif lamnya itu. Terlalu panjang nanti kalau saya bahas tentang nahunya, tentang tata bahasa Arab. Tapi ada pendapat yang tidak mau sama sekali menggunakan nama Sayyidina itu, baik di dalam sholat ataupun tidak di dalam sholat. Ada yang hanya menggunakan nama Sayyidina Muhammad itu di luar sholat, di dalam sholat tidak menggunakan Sayyidina. Ada yang menggunakan selalu Sayyidina baik di luar sholat ataupun di dalam sholat. Itu khilafiyah, silakan antum ambil yang mana saja, jangan saling menyalahkan, sama-sama kuat dasar dalilnya. Meskipun kebanyakan memang orang menghilangkan nama Sayyidina ketika sholat begitu. Tetapi ada juga yang memakai Sayyidina di dalam sholat pun. Kita tidak usah mengulang perdebatan orang-orang yang sudah jago berdebat, sama-sama punya dalil tentang itu. Saya kira demikian bab terakhir tentang tahiyat. Bahwa penting sekali kita meningkatkan kualitas ibadah sholat kita agar seluruh hal dari yang kita inginkan dari sholat, betapa sholat itu adalah sebuah jaminan terkabulnya langsung doa, berubahnya langsung perilaku. Hal-hal tersebut menjadi tidak kita dapatkan. Poinnya adalah karena salah satunya tidak memahami arti bacaan sholat, kata Ustadz Hadi Hidayat. Demikian teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.